Iya, benar. Kata-kata tadi adalah kata-kata yang selalu beriringan dengan guru honorer atau guru tidak tetap yang mengajar di berbagai sekolah di negeri ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji yang diterima oleh GTT jauh dari layak. Untuk mengetahui nasib guru tidak tetap atau GTT di Kota Malang, tim blog.com mencoba menemui salah seorang guru yang mengajar di SDN Bakalan Kerajaan 2 Kota Malang. Nama saya Yuli Sri Harini, SPD. Saya mengajar kelas 6 di SDN Bakalan Kerajaan 2. Dulu saya mengajar di SDN Bakalan Kerajaan 2 ini jadi guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris waktu itu hanya 2 hari dalam 1 minggu, yaitu Rabu sama Kamis. Waktu itu saya menerima honor pertama itu 100.000. 100.000 merupakan bayaran pertama yang diterima oleh Bu Yuli pada tahun 2006. Setelah beberapa dekade, adakah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang? Dan untuk itu, tim blog.com mendatangi kantor Disdikbud yang ada di Kota Malang untuk menanyakan, adakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk mensejahterakan guru honorer? Kalau yang pendidikannya itu ijazahnya SD atau SMP atau SMA atau SMK, itu 0 tahun sampai 2 tahun itu 1,8 kerja ya? Per bulannya. Kemudian yang tertingginya, masa kerja tertinggi itu 2,8. Berapa tahun itu Pak? Itu ada di 21 tahun ke atas. 2,8 juta. Ya, 2,8. Kemudian untuk yang sarjana D1 atau D2, D3 untuk pendidikan pendidiknya terendah itu 0 sampai 2 tahun itu 1,9. Yang tertingginya 2,850. Yang masa kerja 21 tahun ke atas. Yang S1-nya itu masa kerja 0 sampai 2 itu 2 juta, tertingginya 2,940. Itu juga 21 tahun ke atas. Jadi kita hargai perubahan ini setiap 2 tahun sekali. Ya, berarti 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 sendiri, 5 sampai 6 sendiri. Pak, terus kenapa sih Pak komitmen dari Pemkot melalui Dindikbud ini kok ingin menyejahterakan guru? Di mana di beberapa daerah saya tahu itu gajinya ada yang 500.000 per bulan. Kenapa Pak? Ya, yang jelas gini Mas, satu, kita kota pendidikan, kedua kalinya sudah wajarnya sewajarnya lah kalau pimpinan di wilayah Kota Malang ini, dalam hal ini Pak Wali Kota melalui kami mengusulkan bahwa memang jasa seorang guru, seorang pendidik maupun orang yang bekerja di dunia pendidikan perlu kita hargai, karena bagaimanapun juga nasib sebuah bangsa, perkembangan sebuah bangsa ini tergantung pada generasi penerus kita. Kalau guru mereka mengajar walaupun dia tidak pegawai negeri, dia masih guru tidak tetap ya ataupun honorer ataupun tenaga sukuan di sekolah, mereka itu kita hargai. Satu, mereka mengajar dengan ikhlas, dengan ketenangannya karena backgroundnya sudah tercukupi, tidak akan mencari tambahan keuangan dari yang lain, otomatis tidak akan mengganggu jam mengajar mereka. Tapi kalau mereka belum mendapatkan honor yang representatif yang kita samakan dengan upah terendahnya Kota Malang, otomatis kan mereka masih cari sambilan, cari mobil lah istilahnya lah, nanti ya pembelajaran anak-anak akan terganggu. Ketika dulu belum ada perwal, ya, gaji GTT itu seberapa? Sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing kan? Ya, kalau misalkan dari sekolah BK 2 dengan BK 1 mungkin sudah beda karena kemampuan sekolahnya beda, ya kan? Otomatis dengan adanya perwal yang diberikan oleh Pak Wali ini memberikan motivasi yang luar biasa terhadap GTT. Awal memang saya pernah berpikir untuk beralih profesi. Wah,
Dulu pernah saya ditawari, bukan tetap pendidik ya, cuman di bimbingan belajar yang dalam tanda kutip honornya lebih besar. Kalau lebih fokusnya bisa dibilang lebih fokus karena ketika dulu saya sebelum menerima ini kan saya harus di rumah masih ada menerima tambahan atau les gitu ya. Kalau sekarang saya dengan adanya itu saya rasa cukup, saya lebih fokus ke anak-anak di sekolah. Gitu, tidak tenaga saya juga tidak terbagi dengan mengajar di luar gitu. Saya senang sekali belajar di kelas ini, dan Bu Yuli kalau menerangkan itu lengkap dan jika tidak tahu diterangkan lagi. Iya, jadi penantian yang selama ini kelayakan begitu ya, kelayakan gaji saya kira itu sudah layak, yang worth it banget. Kebijakan pemerintah Kota Malang melalui Perwal tentang GTT tahun 2022 menjadi titik terang bagi para guru honorer untuk lebih sejahtera. Namun, tak cukup di situ. Kita sebagai sesama manusia, sebagai orang tua, dan sebagai murid yang berdampingan hidupnya dengan guru honorer, harusnya bisa lebih menghormati dan lebih mendukung profesi mereka untuk Indonesia yang lebih maju.